Sedihnya nih ya, fakta tentang Pak Sony Rizal Taihitu ini, dia ini sudah mencari nafkah melalui taksi online atau menjadi supir taksi online itu selama 5 tahun. Ya, semua ini dia lakukan walaupun umurnya sudah lanjut, itu karena dia harus menghidupi keluarganya. Namun dalam kejadian naas ini, dia justru menjadi korban Bribda HS. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng. Oke, lagi-lagi ya, dunia kepolisian Republik Indonesia terganggu nama baiknya oleh oknum. Memang sih agak terdengar sedikit membosankan kalau kita mengucap kata oknum, karena dari banyak komentar-komentar teman-teman semua di media sosial, gue sering sekali membaca gitu ya. Ini oknum kalau dikumpulin bisa satu RT nih, atau bisa satu kompi nih gitu ya. Selalu ada oknum, ada oknum, ada oknum. Ya namanya juga hidup ya geng ya, nggak mungkin semuanya sempurna. Kita di dunia aja tuh ada yang jahat, ada yang baik, ada yang hitam, ada yang putih, ada superhero, ada juga penjahatnya gitu ya. Jadi sangat wajar gitu di setiap institusi ada oknumnya gitu. Oke, kali ini sebuah kejadian atau sebuah kasus yang menurut gua miris banget gitu ya. Ini berhubungan dengan mental pribadi si pelakunya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan profesinya dia. Tapi kebetulan banget profesinya dia ini adalah profesi yang terpandang, terhormat, dan juga ya profesi khusus yang gak sembarangan orang bisa dapatkan di dalam institusi Polri. Sesuai judul, kalian udah baca sendiri, seorang oknum dari anggota Densus 88 anti teror Polri melakukan sebuah tindakan kejahatan dengan mengeksekusi seorang supir taksi online. Oknum ini melakukan hal tersebut karena dia terlilit hutang dengan jumlah yang cukup besar, yang artinya kasus ini adalah kasus perampokan, namun dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri yang mana dia adalah anggota khusus, yaitu Densus 88 anti teror. Bagaimana kisahnya nih geng? Langsung aja kita bahas tentang kisah Bribda HS yang mengeksekusi seorang supir taksi online di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya kita bahas dulu ya biografi dari Bribda HS ini. Siapakah Bribda HS? Dia ini adalah seorang anggota Polri, khususnya Densus 88 anti teror. Dari informasi yang didapat dari pihak kepolisian sendiri, Bribda HS ini itu sering sekali kedapatan bermain judi online. Jadi dia ini kecanduan main judi online, geng. Otomatis di dalam kejadian ini kita udah bisa tebak ya, geng ya. Orang-orang seperti ini pasti banyak kelilit hutang. Dia ini sering sekali meminjam uang atau berhutang sampai pada akhirnya dia terjerumus ke dalam kasus-kasus penipuan. Jadi dia ini melakukan penipuan mulai dari warga sipil sampai kepada teman-temannya yang sesama anggota Polri. Bahkan Kepala Bagian Rencana Administrasi atau Renmin dari Densus 88 anti teror yang bernama Kombes Aswin Siregar itu juga mengatakan kalau Bribda HS ini adalah salah satu anggotanya dia yang cukup bermasalah. Jadi memang problematik. Bribda HS saking seringnya bermain judi online, dia sampai ditangkap tangan atau ketahuan oleh kesatuannya. Yang dimana di saat itu, ya seorang anggota Polri main judi kan nggak boleh ya. Itu kan melanggar hukum banget. Kita aja yang warga sipil tuh dilarang untuk main judi. Apalagi seorang anggota Polri. Di dalam kejadian ini, Bribda HS ini pun harus menjalani sidang kode etik dan profesi Polri atau KEPP pada tanggal 5 Desember tahun 2022 lalu. Dari hasil sidang, Bribda HS ini harus ditahan di sebuah tempat khusus sesuai dengan aturan internal Polri.
Lalu menurut informasi, Bribda HS ini baru bebas itu di tahun 2023 ini, jadi belum lama. Bribda HS ini terlilit hutang yang jumlahnya cukup besar dengan banyak orang. Salah satunya nih geng, dia itu berhutang sama kakaknya untuk membeli sebuah mobil Terios, yang mana total hutangnya itu sebesar 90 juta rupiah yang mulai dia minta di tanggal 19 Januari tahun 2023 dan dicicil secara bertahap. Tetapi ternyata uang yang dia pinjam dari kakaknya ini justru tidak dia beli mobil, malah dia habiskan untuk bermain judi. Lebih tepatnya sih judi online ya. Kalau misalkan judi kayak di Las Vegas itu kan langsung judi fisik tuh, langsung bermain. Tapi ini judi online, yang dimana ini benar-benar menjadi problem yang sangat besar di Indonesia gitu kan. Karena ya pertama banyak orang yang edik dengan hal tersebut, dan juga kabarnya jarang sekali orang yang benar-benar menang atau benar-benar kaya dari hasil judi online gitu. Ini yang terjebak justru anggota polisi. Lalu singkat cerita nih, pada tanggal 20 Januari tahun 2023, Bribda HS ini menghubungi keluarganya, lalu dia berbohong kepada keluarganya dengan mengatakan kalau dia bakal membawa mobil yang sudah dibeli dari hasil pinjam uang dari kakaknya dan dia akan bawa ke Jambi. Namun semua itu adalah sebuah kebohongan. Dari kabarnya nih geng ya, jumlah hutang dia nggak sedikit. Kalau ditotalin semua nih, termasuk hutang dia kepada orang lain, itu totalnya hampir 900 juta rupiah geng. Hampir nyentuh 1 M ya, itu banyak banget. Di dalam kondisi dia memiliki banyak hutang inilah geng, mungkin dia udah mulai stuck dan tidak bisa berpikir jernih. Apalagi hutangnya itu kan 900 juta gitu, itu bukan jumlah yang sedikit. Disinilah dia mulai merencanakan aksi eksekusi terhadap seseorang, yang dimana ini adalah niat jahat karena sudah kepepet gitu ya. Di saat itu yang terfikirkan oleh Bribda HS adalah mengeksekusi seorang supir taksi online. Seperti yang kita ketahui ya, para abang-abang ojol, terus juga taksi online, memang di beberapa kasus selalu menjadi korban target dari perampokan hingga sampai kepada pengwafatan atau eksekusi. Sama halnya dengan yang terjadi pada kasus Oknum Densus 88 ini. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi saat Bribda HS melancarkan aksinya. Menurut informasi yang beredar, kronologi ini berawal ketika Bribda HS keluar dari kantornya, lalu dia berkeliling Jakarta untuk mencari target yang cocok untuk dieksekusi. Singkat cerita, dia pergi ke daerah Kelapa II Depok dengan menggunakan sepeda motor. Kalau Kelapa II Depok itu adalah lokasi di mana markas Brimob terbesar di Indonesia. Nah, itu adanya di Kelapa II. Biasanya tidak jauh dari markas polisi selalu ada toko yang menjual barang taktikal atau barang-barang untuk militer gitu geng, seperti pisau, terus juga atribut-atribut gitu. Ternyata sebelumnya Bribda HS ini sempat mampir ke ATM lalu menuju ke toko taktikal tersebut untuk membeli sebuah pisau militer yang akan digunakan dalam aksi perampokannya dia. Perjalanan Bribda HS ini benar-benar effort, yang dimana setelah itu dia menggunakan sepeda motornya menuju ke terminal Kampung Rambutan. Sesampai di sana motornya diparkirkan, lalu dia naik bus Transjakarta menuju ke Blok M. Selama di perjalanan di bus Transjakarta tersebut, dia itu memperhatikan, mencari, melihat target-target yang mungkin bisa dia jadikan korban. Di saat itu, dia hanya memperhatikan banyak taksi online yang mana memang dalam hatinya dia itu sudah mempertimbangkan gitu ya. Ini bisa jadi target, ini nggak bisa, wah ini empuk sasarannya, ini agak susah, semuanya udah dia ukur. Tapi di saat itu, dia belum berani untuk beraksi, jadi masih mempertimbangkan aja gitu. Pada akhirnya di hari itu dia hanya membaca situasi sambil memantau taksi-taksi online yang bisa dia jadikan target. Lalu singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, sekitar pukul 6 pagi, Bribda HS ini kembali lagi ke terminal Kampung Rambutan. Di saat itu, dia sudah mengumpulkan keberanian untuk niatnya dia mengeksekusi targetnya. Karena di hari itu, dia ini sudah dalam kondisi sangat tertekan dan sedikit panik gara-gara keluarganya sudah menghubungi dia dan menanyakan kapan dia akan ke Jambi membawa mobil yang sudah dia beli menggunakan uang kakaknya.
Di saat itu Bribda HS ini mencari alasan gitu ya kepada keluarganya agar bisa menunda kepulangan dia ke Jambi. Karena di saat itu tanggal sudah menunjukkan hari di mana seharusnya dia berangkat ke Jambi. Dia beralasan kalau mobil yang dia beli itu sedang bermasalah. Jadi dia minta tenggat waktu untuk bisa memperbaiki terlebih dahulu baru pulang ke Jambi. Akhirnya Bribda HS mulai melakukan aksinya dia. Setelah memarkirkan motornya di terminal Kampung Rambutan lagi, barulah dia menghampiri taksi-taksi online yang sedang menunggu orderan. Satu demi satu taksi online ini dia hampiri, namun ya sayangnya di taksi online pertama dia masih merasa ketakutan. Taksi online kedua itu juga masih ketakutan, sampai akhirnya taksi online ketiga dia benar-benar mengumpulkan keberaniannya bagaimana caranya bisa mengeksekusi. Namun sayangnya sampai kesekian kali dia menargetkan supir taksi online tersebut, tidak ada satupun yang berani dia eksekusi. Akhirnya dia kembali mundur mengurungkan niatnya dan kembali pulang ke rumah. Lalu keesokan harinya, tepat pada tanggal 22 Januari 2023, di hari itu adalah hari Minggu. Bribda HS ini sembari mengumpulkan keberaniannya lagi dan juga di kepalanya itu sudah banyak sekali berkumpul hal negatif, dan di saat itu dia kembali berkeliling Jakarta menggunakan bus Transjakarta. Sekitar pukul 3 pagi, Bribda HS ini turun di sebuah halte yang bernama halte Cawang Uki untuk kembali mencari target yang bisa dia eksekusi. Namun sayangnya sampai pukul 9 pagi Bribda HS belum juga mendapatkan targetnya di saat itu. Namun kondisi Bribda HS itu benar-benar sudah di ujung tanduk. Dia benar-benar dipertanyakan oleh keluarganya, kok belum pulang juga membawa mobil yang dia beli dengan uang kakaknya ke Jambi. Lalu Bribda HS yang merasa tertekan ini langsung menelpon keluarganya dan dia berkata kalau dia sebenarnya sudah ada di pelabuhan dan akan segera menyeberang katanya. Jadi dalam situasi ini dia berbohong kalau dia ini sudah dalam perjalanan menuju ke Jambi untuk bertemu keluarganya. Lalu kemudian Bribda HS ini kembali menaiki sebuah bus Transjakarta yang menuju ke arah Harmoni. Namun di saat itu dia sempat salah jurusan yang akhirnya dia turun di salah satu halte. Lalu dari halte tempat dia turun ini, dia kembali naik ke Transjakarta untuk menuju ke Blok M, untuk menuju ke terminal Kampung Rambutan. Dan di saat itu setelah dia melalang buana gitu ya mencari target, dia baru sampai di terminal Kampung Rambutan itu sekitar pukul 3 sore. Selanjutnya, sesampai di terminal Kampung Rambutan, dia kembali memantau situasi di sana, baik di dalam maupun di luar terminal. Jadi dia lihat tuh satu persatu para supir taksi online. Bribda HS ini benar-benar seharian melakukan aktivitas di terminal Kampung Rambutan, yang dimana di saat itu dia mandi di sana, dia makan di sana, dan ya sembari melihat target, sembari mengumpulkan keberanian juga. Sampai pada akhirnya jam 8 malam atau pukul 20.00. Dia menunggu di terminal Kampung Rambutan tersebut sampai ke pukul 10 malam atau pukul 22.00. Yang dimana di saat itu dia kembali menaiki bus Transjakarta untuk menuju ke arah Pluit dengan transit di halte Cawang Uki. Setibanya di Pluit, Bribda HS ini melanjutkan lagi perjalanannya ke daerah Pinang Ranti. Namun entah bagaimana ceritanya, di tengah perjalanan dia berubah pikiran dan turun di sebuah halte, lalu dia menaiki Transjakarta lagi yang menuju ke arah balik ke terminal Kampung Rambutan. Nah, lagi-lagi di hari itu dia gagal untuk menemukan target. Lalu tibalah keesokan harinya, tepat di hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023, sekitar pukul jam 2 dini hari. Bribda HS ini ketiduran di sebuah halte yang kemudian dibangunkan oleh petugas yang ada di sana. Lalu dia duduk sebentar, 30 menit kemudian dia naik lagi ke bus Transjakarta untuk menuju ke Pinang Ranti. Di saat itu dia turun di halte Semanggi, Jakarta Selatan. Nah, di halte Semanggi itulah dia melihat ada 3 buah mobil taksi online yang terparkir, dan satu di antaranya adalah mobil Toyota Avanza warna merah bernomor polisi B1739FZG, yang mana mobil ini dikendarai oleh seorang pria yang bernama Sony Rizal Taihitu yang berumur 59 tahun, alias ya seorang laki-laki lanjut usia. Udah cukup tua ya, udah hampir 60 umurnya, geng. Sedihnya nih ya, fakta tentang Pak Sony Rizal Taihitu ini, dia ini sudah mencari
nafkah melalui taksi online atau menjadi supir taksi online itu selama 5 tahun. Yang artinya berarti dia itu sudah bekerja jadi taksi online sebelum pandemi COVID. Nah, sebelumnya dia ini adalah seorang karyawan swasta. Korban yang bernama Sony ini sudah mempunyai keluarga, yaitu istrinya bernama Rusni Masna Asmita, dan juga mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Murni, dan keluarga kecil mereka ini tinggal di Mekarsari Permai 2, Kabupaten Bekasi. Dari pengakuan para tetangganya, dikabarkan kalau korban ini cukup aktif dalam kegiatan sosial bersama warga yang lain. Dia ini adalah orang yang baik, bergaul dengan tetangga, dan bahkan sangat aktif gitu ya dalam kegiatan warga, misalnya kayak ngeronda, terus juga ngumpul-ngumpul gitu ya. Dan dia ini dikenal sebagai sosok yang humoris. Nah, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia harus meregang nyawa di tangan seorang Bribda HS. Pak Sony ini sempat bertemu dengan para tetangganya yang seolah-olah di saat itu dia berpamitan kepada seluruh warga atau kerabat-kerabat di sekitar tempat dia tinggal. Bahkan di tanggal 20 Januari tahun 2023 lalu, Pak Sony ini sempat datang ke acara takziah ke salah satu tetangga yang meninggal dunia. Ya, semua ini dia lakukan walaupun umurnya sudah lanjut, itu karena dia harus menghidupi keluarganya. Namun dalam kejadian naas ini, dia justru menjadi korban Bribda HS. Yang mana di saat itu Bribda HS ini berpikir kalau dia bisa mengambil mobil Avanza milik driver online tersebut. Rencananya dari Bribda HS ini adalah dia akan merampok lalu mengambil mobil tersebut, lalu mobilnya dijual, lalu uang hasil penjualannya bisa dia gunakan untuk mengembalikan uang kakaknya. Jadi rencana dia itu dia bakal jujur ke keluarganya kalau mobil Terios yang sebenarnya akan dibeli menggunakan uang kakaknya itu tidak jadi dibelikan mobil. Jadi dia lebih memilih untuk mengembalikan uang kakaknya. Lalu geng, Bribda HS ini nyamperin salah satu taksi online yang ada di sana. Namun, dia mengorder taksi online ini dengan meminta si driver untuk mematikan aplikasi, alias dia mengorder dengan cara offline. Nah, hal ini dia lakukan agar transaksinya dia ini tidak bisa dilacak oleh aplikator. Karena memang kalau misalkan dia memesan dari aplikasi, ya otomatis datanya dia bisa terdetek. Nah, di saat itu akhirnya dia naik ke taksi tersebut dengan pembayaran sistem offline. Nah, ketika dia menaiki taksi ini, dia sudah mempersiapkan alat eksekusi, yaitu sebuah pisau yang dia beli dari toko taktikal sebelumnya. Nah, di saat itu sopir taksi online yang bernama Sony ini itu diminta oleh Bribda HS untuk diantarkan ke perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok. Nah, alamat ini diketahui cuma alamat fiktif ya geng, tidak ada alamat yang sebenarnya yang dituju oleh Bribda HS. Karena di saat itu Bribda HS ini orangnya kan cukup paham dengan taktik mengeksekusi. Dia sudah mempersiapkan lokasi yang aman untuk melakukan eksekusi terhadap Pak Sony ini. Setelah itu akhirnya mereka pun ya sepakat dengan tarif yang sudah ditentukan, lalu barulah mereka menuju ke tempat tujuan. Ada versi lain yang mengatakan sebenarnya kalau Bribda HS ini ketika dia meminta untuk diantarkan ke perumahan Bukit Cengkeh 1 Cimanggis, itu dia mengaku kepada si supir taksi online ini kalau dia tidak memiliki uang. Namun si supir taksi online yang bernama Sony ini ya memang orangnya itu hatinya sangat baik. Karena dia merasa iba, akhirnya dia bersedia untuk mengantarkan Bribda HS ke alamat yang ingin dituju. Lalu beberapa saat kemudian HS dan sang sopir yang bernama Sony ini sampai di perumahan Bukit Cengkeh Depok, Jawa Barat. Lalu di saat itu HS ini meminta berhenti kepada si supir yang bernama Sony dengan alasan dia ingin meminjam uang ke temannya karena dia tidak membawa uang di saat itu. Lalu Bribda HS pun turun dari mobil, namun tidak lama berselang setelah itu Bribda HS ini kembali ke mobil dan diminta untuk diantarkan ke ATM karena dia tidak mendapatkan pinjaman. Lalu setelah dari ATM mereka pun kembali ke perumahan tersebut. Pada saat masih di dalam mobil, Bribda HS ini mengambil sebuah pisau yang sudah dia persiapkan. Lalu setelah itu dia meminta maaf lagi kepada Pak Sony, si supir taksi online ini, kalau sebenarnya dia tidak punya uang, kata HS. Kemudian Pak Sony yang merasa aneh dengan kalimat dari Bribda HS ini langsung bertanya gitu ya, maksudnya gimana katanya. Nah, lalu Pak Sony ini juga memutar badannya melihat ke arah Bribda HS, dan di saat itulah Bribda HS terlihat sedang menodongkan pisau dan sambil mengatakan kalau dia adalah seorang anggota.
Pak Sony di saat itu merasa kesal karena dia ditodong pisau. Dia langsung memaki Bribda HS ini dengan kata, "Maksudmu apa anjing nodong-nodong?" Dan di saat itu dia sambil mencoba untuk meraih wajahnya Bribda HS dan juga menepis tangannya. Di saat itu Bribda HS tanpa pikir panjang langsung menghujani kepala Pak Sony dengan pisau yang dia bawa. Dan di saat itu Pak Sony sempat memberikan perlawanan, tapi sayangnya pisau tersebut benar-benar ditusukkan ke kepala Pak Sony. Nah, lalu setelah melakukan aksi kejam tersebut, geng, tersangka ini langsung keluar dari mobil melalui pintu belakang dan berusaha untuk membuka pintu supir. Nah, di saat itu dia ingin mengambil alih kemudi. Namun ternyata pintu di bagian sopir ini tidak bisa dibuka karena korban telah menekan tombol central lock. Jadi ketika tombol itu ditekan, semua pintu akan otomatis terkunci dari dalam. Jadi orang yang dari luar tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Nah, di saat itulah tersangka Bribda HS ini merasa panik. Yang dimana di saat itu dia mencoba untuk membuka pintu namun tidak bisa, dan si korban langsung menekan klakson sangat kencang dan panjang sehingga memancing perhatian warga, dan dia juga sempat berteriak minta tolong, namun sayangnya karena kacanya ketutup mungkin gak terlalu jelas. Nah, warga juga sempat mendengar suara klakson yang panjang tersebut, namun warga di saat itu hanya mengira kalau itu adalah perbuatan orang mabuk. Tapi dalam kondisi ini si tersangka udah panik duluan dan dia berusaha untuk kabur dari lokasi. Yang dia lupa adalah ketika dia turun, dia tidak membawa serta barang-barangnya dia seperti tas, terus juga di dalamnya ada data-data diri dia seperti KTA dan lain-lain. Akhirnya dia kabur, setengah jalan dia ingat, wah gue lupa nih barang-barang gue masih ada di dalam mobil tersebut. Akhirnya dia balik tuh. Ketika dia balik, dia berusaha untuk membuka pintu lagi sampai nendang-nendang, tapi sayangnya tidak bisa dibuka itu pintu karena central lock itu benar-benar udah safety banget. Tapi sayangnya si korban di dalam itu udah meregang nyawa, udah ya maaf kata nih kalau misalkan orang digorok tuh udah sekarat ngorok gitu loh, geng. Udah gitu-gitu, dan si Bribda HS ini di dalam otak dia yang hanya dia pikirkan adalah bagaimana caranya bisa mengambil barang di dalam mobil. Sampai-sampai dia itu bermohon-mohon gitu ya kepada korban. Sampai dia bilang, Pak, tolong Pak, dibuka dulu Pak, katanya. Tapi korban di saat itu ya entah dalam kondisi sudah sekarat tidak bisa membuka pintu, atau memang dia lebih memilih untuk tidak membuka pintu agar dia tetap aman di dalam. Karena gue yakin banget ya si korban juga nggak tahu kalau ada barang si tersangka di kursi belakang. Yang jelas di saat itu yang dilakukan adalah bagaimana caranya bisa terhindar dari si pelaku ini. Lalu barulah setelah itu, seorang warga di perumahan Bukit Cengkeh 1 melihat kejadian ini. Dan warga langsung meneriaki, lalu si pelaku itu langsung kabur karena melihat warga yang sudah mulai ramai. Di saat itu juga, korban yang berada di dalam mobil membunyikan klakson dengan sangat kencang dan panjang lagi untuk memancing semua warga agar bisa keluar. Karena ya waktu itu kan udah subuh, orang-orang udah pada tidur gitu ya, geng. Di saat si tersangka ini sudah mulai panik dan kabur dari tempat lokasi kejadian, di saat itulah si korban yang masih berada di dalam mobil itu langsung tancap gas. Dia sempat menjalankan mobilnya menuju ke sebuah portal komplek hingga akhirnya dia berhenti di sana dan keluar dari mobil tergeletak di aspal dengan bersimbah darah. Karena rencananya ini tidak berhasil, Bribda HS langsung kabur dari lokasi kejadian. Nah, pada saat dalam perjalanan melarikan diri, dia mendengar suara azan subuh dari sebuah masjid yang ada di sekitar Makobrimob Kelapa II Depok. Lalu dia langsung berniat untuk mampir ke sana, tetapi dia harus menunggu para jemaah keluar dari masjid terlebih dahulu. Jadi dia pengen dalam kondisi sepi. Setelah para jemaah masjid ini selesai ibadah dan kondisinya sudah sangat sepi, barulah Bribda HS ini langsung masuk ke dalam toilet masjid untuk membersihkan wajah dan jaketnya dia yang sudah berlumuran darah. Nah, lalu barulah setelah itu Bribda HS langsung meninggalkan masjid dan kabur ke terminal Kampung Rambutan lagi. Sesampainya di Kampung Rambutan, Bribda HS ini kembali menghampiri sebuah warung di sana. Lalu dia bercerita kepada ibu penjaga warung kalau dia habis dirampok katanya. Dan pengakuan dari HS kepada pemilik warung itu hanya sebuah akal-akalannya aja gitu ya. Yang dimana dia ini sebenarnya ingin meminta uang atau meminjam uang yang bakal dia gunakan untuk ongkos melarikan diri ke rumah pamannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sontak di saat itu, si ibu penjaga warung itu merasa sangat iba atas pengakuan dari Bribda HS ini, yang mana ibu penjaga warung ini memberikan sebuah kaos dan uang sebesar 20.000 untuk bisa meringankan beban Bribda HS.
Berbekal dari uang pemberian dari sang ibu tersebut, Bribda HS ini pun berangkat menggunakan angkot dan beberapa kali menumpang mobil pick up hingga akhirnya sampai di rumah pamannya di daerah Puri Persada, Cibarusah. Nah lalu sesampainya Bribda HS ini di rumah pamannya ini merasa curiga gitu ya. Karena di saat itu Bribda HS tidak membawa motor. Nah pamannya ini langsung menanyakan, motormu ada di mana katanya. Nah lalu Bribda HS mengatakan motornya ada di terminal Kampung Rambutan. Di saat itu pamannya ini benar-benar merasa curiga dan merasa ada yang aneh dengan Bribda HS ini. Langsung dia memaksa Bribda HS untuk berbicara jujur geng. Sampai pada akhirnya Bribda HS ini pun mau tidak mau menceritakan semua kejadian yang dia alami atau dia lakukan, yang mana dia mengaku kalau dia baru saja merampok sebuah mobil dan orangnya dibacok habis-habisan. Sontak di saat itu sang paman merasa kaget dan ya speechless gitu ya, nggak bisa berkata-kata. Dia bingung apakah dia harus membela sang ponakan Bribda HS ini atau justru dia harus melaporkan si ponakannya ini gitu ya. Jadi serba salah di saat itu. Lalu kemudian masih pada hari yang sama nih geng, di tanggal 23 Januari 2023, tepatnya di hari Senin. Nah di pukul 4.20 waktu Indonesia bagian Barat, Pak Sony Rizal yang menjadi korban dalam kejadian ini saat itu masih sempat berteriak meminta tolong dan kemudian didengar oleh warga sekitar. Dia sampai-sampai harus menekan klakson mobilnya dengan sangat berisik dan panjang agar menarik perhatian banyak orang. Sampai pada akhirnya warga pun berkumpul mencari sumber teriakan atau sumber suara tersebut dan ditemukanlah Pak Sony dalam kondisi yang sudah bersimbah darah dan segera diberikan pertolongan. Nah lalu semua warga sangat-sangat kaget gitu ya melihat Pak Sony sudah tergeletak bersimbah darah dan sejumlah luka tusukan dan sayatan terlihat jelas di tubuhnya dia. Nah melihat kondisi ini sangat menyeramkan, langsung beberapa warga melaporkan kejadian ini ke Polsek Cimanggis. Tanpa pikir panjang, pihak kepolisian langsung datang melakukan olah TKP dengan saintifik, inavis mengidentifikasi dan mencari evidence yang ada serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi yang ada di lokasi untuk mengetahui siapa pelakunya. Dari penyelidikan itulah akhirnya sang pelaku tidak perlu waktu lama langsung terungkap. Ini semua gara-gara sebuah petunjuk yang tidak disangka-sangka, yaitu ternyata di dalam mobil Pak Sony tertinggallah sebuah kartu tanda anggota atau KTA Polri atas nama Bribda HS. Serta di saat itu ditemukan juga pisau dan juga tas ransel, namun bukan sebuah tas ransel yang biasa atau tas ransel yang murah ya menurut informasi. Identitas yang tertinggal inilah yang membuat pihak kepolisian dengan mudah memecahkan kasus ini dan mengetahui siapa pelakunya. Nah tidak butuh waktu lama, tim Densus 88 anti teror langsung melakukan penyelusuran. Nah disinilah apesnya Bribda HS ini, karena kan kartu anggota Densus 88 itu tidak semua orang punya, polisi aja belum tentu gitu ya. Ini benar-benar orang terpilih dan terlatih, dan biasanya wajah mereka itu disamarkan, tidak boleh ditampilkan ke publik karena mereka ini adalah satuan khusus untuk mengincar para terorisme. Nah biasanya kalau ada teroris, nah Densus 88 ini yang turun. Nah maka dari itu wajah mereka itu tidak boleh dipublish karena takutnya keluarga dari para teroris yang tidak terima sanak famili mereka ditangkap atau dieksekusi bisa membalas dendam kepada pasukan Densus 88 jika mengetahui wajah mereka. Lalu geng, singkat cerita, akhirnya tim Densus 88 anti teror menemukan Bribda HS ini tepat pada pukul 16.30 sore, yang mana ini merupakan 7 jam setelah penemuan korban. Pihak kepolisian berhasil mengamankan Bribda HS di Puri Persada Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Bribda HS ini langsung diringkus dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah lalu sementara itu Pak Sony tidak tertolong lagi geng. Dia kehabisan darah, mengalami luka tusukan yang sangat dalam dan banyak. Akhirnya seorang driver online yang baik hati, yang bekerja sepenuh hati untuk menafkahi keluarganya ini meregang nyawa karena menerima akibat kejahatan dari Bribda HS.
Lalu setelah itu, jenazah dari Pak Sony ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Tetapi di dalam hal ini ada sebuah hal yang cukup janggal, yang mana kuasa hukum keluarga yang bernama Junri R. Brutu membeberkan keanehan dalam kasus ini. Dia mengatakan saat autopsi ada anggota keluarga korban yang masuk ke ruangan tempat Pak Sony dirawat, yaitu di RS Polri Kramat Jati. Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba keluarga sang korban ini diusir dari sana. Entah apa maksudnya. Kuasa hukum pihak korban yang bernama Junri ini menyebutkan kalau peristiwa pengusiran tersebut membuat keluarga korban jadi curiga. Ini sebenarnya ada apa? Apakah akan ada skenario seperti kasusnya Rambo gitu ya? Entah kenapa gitu ya, merasa curiga aja gitu mereka diusir. Nah, jadi menurut kuasa hukumnya, dia memberikan statement kayak gini nih, geng. Jadi keluarga menduga apakah proses itu dilakukan sesuai prosedur. Misalnya kemudian, apakah peristiwa pembunuhan itu memang berupa tusukan atau memang akibat senjata lain, pistol atau apalah gitu. Kita tidak diperkenankan untuk melihat, katanya. Sampai pada akhirnya pihak kepolisian meminta keterangan yang sejujur-jujurnya kepada Bribda HS. Nah, dari pengakuan Bribda HS, dia mengatakan rencana eksekusi ini memang sudah dia niatkan dari jauh-jauh hari dengan tujuan dia ingin menguasai harta korban, yaitu mobil yang digunakan untuk bekerja sebagai driver online. Dan di saat pemeriksaan juga, Bribda HS ini mengakui kalau dia sedang terlilit hutang yang cukup besar, serta dia juga harus bertanggung jawab atas uang kakaknya yang dia pakai yang kabarnya ingin membeli mobil untuk keluarganya. Jadi kalau kita perhatikan nih geng ya, kasus ini tuh lagi-lagi berhubungan dengan hutang. Yang mana nih ya, seseorang itu kalau misalkan berhutang biasanya datang dengan wajah bersedih gitu ya. Terkadang juga yang paling parah tuh sampai mengemis-ngemis gitu. Nah tapi ketika pengembalian, waduh itu sulit sekali ya. Bahkan yang tadinya mereka bersedih tiba-tiba menjadi monster. Yang seharusnya kita sebagai pemilik uang yang lebih garang, tapi jauh lebih garang si penghutang lagi gitu ya. Dan dalam banyak kasus memang urusan hutang piutang itu sering sekali menjadi kasus yang berakhir tragis, seperti yang terjadi dalam cerita yang sedang kita bahas ini. Pihak kepolisian itu menjerat Bribda HS dengan pasal 338 KUHP terkait pembunuhan terhadap supir taksi online. Dia terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Nah, di saat itu pihak keluarga korban benar-benar tidak bisa menerima dengan keputusan pengadilan, yang dimana mereka ini mendesak Mabes Polri untuk segera membentuk tim khusus melakukan pengawasan terhadap proses hukum Bribda HS. Yang dimana keluarga korban ini juga mengadu ke Kapolri, yaitu Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka meminta untuk Bribda Haris ini dipecat dari kesatuannya, dari institusi Polri gitu ya. Dan pihak keluarga dari korban, yaitu Pak Sony, itu merasa kayak sikap internal Polri itu berbeda ketika menangani kasus Ferdy Sambo, katanya. Karena menurut dia ya, mantan Kadif Propam alias Pak Ferdy Sambo ini itu langsung dipecat gitu karena perbuatan dia membunuh Brigadir Yosua. Nah, keluarga dari Sony itu juga meminta hukuman yang setimpal gitu ya kepada si pelaku ini, karena menurut mereka ya kasus Sambo aja bisa digituin, kenapa kasus yang ini nggak bisa gitu. Nah, sejauh ini hal tersebut masih dipertimbangkan dan juga belum ada ketok palu soal hukuman yang harus diterima oleh Bribda HS. Namun sementara itu sempat dilakukan rekonstruksi ulang untuk si pelaku ini memperagakan bagaimana cara dia mengeksekusi sang korban. Nah, rekonstruksi ini dilakukan di daerah Depok, Jawa Barat dengan melibatkan si pelaku yang bernama Brigadir HS ini. Rekonstruksi ini digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Dan di saat itu Bribda HS memeragakan detik-detik dia mengeksekusi supir taksi online itu. Dan pada akhirnya ya semuanya mulai terungkap, mulai terbuka, yang dimana ya anggota dari Densus 88 Anti Teror Polri ini melakukan tindakan kejahatannya gara-gara dia terlilit hutang atau membutuhkan dana segar agar bisa menutup hutang-hutangnya. Inilah yang disebut dengan the power of kepepet ya geng ya.
Kalau udah tertekan banget, seorang anak manusia itu akan mencari celah dari sudut manapun. Dia tiba-tiba akan berubah seperti benda cair agar bisa mencari 1001 cara untuk melunasi hutangnya. Di sini sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dalam kasus ini. Ya, yang pertama, jangan berhutang, atau sebaliknya jangan memberikan hutang. Alangkah baiknya jika kita ingin membantu seorang teman yang sedang membutuhkan, kita berikan secukupnya, namun seikhlasnya kita, tapi tetap membantu dia yang sedang kesusahan. Karena kenapa demikian? Kalau kita membantu dengan jumlah yang dia minta, terus juga kita hitung sebagai hutang, pada akhirnya nanti ketika berantem, kita nggak dapat pahala, ya kan? Terus juga ya akhirnya kehilangan teman ya, walaupun temennya brengsek gitu ya. Terus juga orang-orang lain yang melihat itu akan menganggap si penagih atau si yang punya duit itu pelit amat, ya kan? Padahal ya keadaannya atau sikonnya nggak seperti itu. Nah, makanya kalau kalian dimintai oleh teman untuk berhutang, alangkah baiknya kalian beri secukupnya yang kalian ikhlas apabila bantuan kalian tersebut tidak lagi kembali kepada kalian. Misalkan kayak bantuin uang tapi uangnya benar-benar nggak diganti. Nah, makanya kasih jumlah yang ya menurut kalian pas aja, yang apabila hilang ya kalian ikhlas gitu. Nah, oke geng, itu dia tadi kasus eksekusi seorang supir taksi online yang tidak bersalah, yang mencari nafkah untuk keluarganya dan harus berakhir di mata pisau seorang oknum Densus 88 anti teror. Gokil, kacau banget negara kita.